wajah teman-teman terekam juga. Nah, kita rekam. Nah, teman-teman di sini yang mau open cam boleh banget, biar saya tahu wajah teman-teman semua di sini. Selama ini kelihatannya baru saya doang yang open cam di sini. Ya, teman-teman, karena ini agenda bersama Bapak malam-malam ya, dan biasanya Bapak itu kalau kita lihat bagaimana akun Bapak-Bapak ID, Bapak-Bapak itu suka nge-joke kayak gitu ya. Tapi sayangnya malam hari ini saya belum nyiapin games atau joke yang bisa menemani teman-teman semua. Jadi nanti mungkin kita nge-joke-nya bareng sambil materi ya, kita lihat materinya akan selucu apa. Nah, kameranya tidak mendukung, tidak mengapa. Itu salah satu, apa namanya ya, cobaan hidup dalam, pandemi Covid ya. Saya izin share screen, teman-teman, sebentar ya. Oke. Bagaimana teman-teman semua? Apakah share screen-nya sudah terlihat? Kalau udah terlihat boleh ya dicuap-cuap di chat-nya boleh dikasih tahu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih Tenis Rina untuk jawabannya. Ya, teman-teman, tanpa menunggu lama kita akan mulai masuk ke materinya dan sejujurnya saya pribadi nih sebagai pemateri rada rada pesimis materinya bisa selesai dalam waktu 1 jam ya. Makanya waktu saya nyusun materi ini, saya sengaja bikin materi ini sederhana gitu ya, dan sangat singkat kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini berekspektasi mendapatkan, apa namanya, walkthrough yang begitu mendalam terkait kurikulum keluarga, kita akan bahas sedikit demi sedikit dalam bincang Rabu bersama Bapak di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Nah, kita di sini akan mencoba mengawali dulu perbincangan terkait kurikulum keluarga. Nah, sebagai pengawal sebelum kita masuk ke materi, di sini saya sebagai pembicara sekaligus host dalam kegiatan malam hari ini merekomendasikan ke teman-teman, kalau teman-teman di sini ikutan kegiatan ini pakai laptop kayak gitu ya, teman-teman bisa split full screen-nya ya antara screen speaker sama screen, apa, share screen-nya. Nah, tujuannya apa? Biar teman-teman bisa lihat yang ngomongnya juga. Khawatirnya kalau misalnya teman-teman nggak lihat yang ngomongnya, bosen kayak gitu ya, karena ngeliatin slide doang, di slide mah nggak ada yang gerak-gerak kayak gitu ya. Nggak tahu ekspresi pembicaranya kayak gimana, apakah sedang muram atau kayak gimana. Nah, dengan split screen ini nanti teman-teman bisa lihat ekspresi pembicaranya. Nah, ada satu akad belajar yang pengen saya terapkan dalam kegiatan malam hari ini untuk teman-teman semua. Jadi, buat teman-teman yang ikutan kegiatan malam hari ini, akad belajarnya simpel kok. Teman-teman bersikaplah responsif ya, jangan takut bersikap responsif. Kalau teman-teman pengen nanya di chat, pengen bereaksi apapun itu di chat boleh banget kayak gitu ya. Tapi untuk sementara kita nggak open, apa namanya, mic dulu ya, biar materinya mungkin lebih kondusif. Teman-teman juga kalau mau ngasih reaction boleh banget kayak gitu ya. Intinya silahkan reaktif kayak gitu ya, agar kegiatannya menjadi lebih menarik ya. Kalau misalnya cuma Asa yang ngomong kan nggak seru gitu ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materinya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman. Ya, perkenalkan, kalau teman-teman di sini belum kenal siapa Asa, nama saya Asa. Asa pernah ketemu gitu ya, Asa kenal. Dulunya sih jurusan kimia ya di Institut Teknologi Bandung. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saya lompat ke jurusan ilmu keluarga gitu ya. Lebih banyaknya belajarnya sekarang ilmu keluarga dan pendidikan, teman-teman. Saat ini saya bareng teman-teman ngelola konveksi, Mahal Konveksi di Kota Bandung, kemudian juga mengelola komunitas di sini bareng teman-teman di Family Hour Indonesia. Nah, sebagai peringatan pembuka, sebelum teman-teman mengikuti kegiatan selama 1 jam ke depan, ada pemberitahuan penting nih yang perlu disampaikan sama Asa ya. Testimoni dari setiap orang, nggak setiap orang sih ya, dari banyak orang lah ya, yang mengisi evaluasi pembicaranya Asa, biasanya pada ngomong Asa ini, kalau ngisi materi ngomongnya kecepatan, kayak gitu ya. Nah, maklum ya, karena otak saya ini berpikir jauh lebih cepat daripada mulut saya, akhirnya mulut saya itu ngejarnya cepat juga gitu ya. Nah, jadi biar teman-teman nggak kaget, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mencatat kegiatannya, catat aja seperlunya, kayak gitu ya. Nanti insya Allah rekaman materinya, kemudian slide materinya bisa teman-teman akses di link yang diberikan di akhir kegiatan gitu teman-teman ya. Jadi silakan catat seperlunya aja, nggak usah fokus mencatat nggak apa-apa, karena khawatirnya Asa ngomongnya kecepatan kayak gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya udah siap, boleh dong, Asa pengen ngecek kalau udah siap, kasih jempol nih. Siapa aja yang udah siap? Oke, udah mulai jadi jempolnya ya. 4, 6, barangkali di sini ada yang
baru join kemudian ketiduran kayak gitu ya. Oke, ternyata banyak ya yang udah ngasih jempol, alhamdulillah. Berarti udah siap semua, kita akan mulai materi malam hari ini. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi di sini, dari tadi sebelum masuk materi terus ya, Asa pengen polling sedikit deh ke teman-teman semua di sini ya. Siapa di sini yang udah menikah, silahkan kasih jempol. Nah, yang belum nikah, silahkan kasih tanda hati gitu ya, biar nggak kekurangan cinta di sini. Silakan. Lebih banyak yang udah nikah atau yang belum nikah nih? Oh, lebih banyak yang jomblo ya? Jangan jomblo, Kang, single aja. Oke, single. Banyak yang single ya. Ada ya kurang lebih 18 orang banding 4 ya 70-an% ya, 60-an% di sini rata-rata masih single, nggak masalah karena materi malam hari ini single friendly kayak gitu ya. Jadi walaupun teman-teman single, materi malam hari ini tetap worth it dan tetap bisa teman-teman gunakan buat kehidupan teman-teman nanti kayak gitu ya. Nah, sebentar. Oke. Oh, ada yang sebentar lagi ya dalam waktu dekat. Alhamdulillah, senang banget mendengarnya. Semoga lancar ya kegiatannya nanti. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana nih caranya membuat kurikulum keluarga. Kenapa kurikulum keluarga itu penting? Kemudian gimana cara kontrolnya? Terus kalau misalnya saya bingung bikin kurikulum keluarga, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bertanya pada peta kayak gitu ya? Nah, kita akan bahas. Nah, teman-teman, ini Pak Marsa, ini palsu nih. Nah, goals-nya teman-teman malam hari ini, selama 1 jam ke depan kita akan membahas 3 hal ini. Yang pertama, kita akan memahami fungsi dari kurikulum. Ya, biar teman-teman paham nih sebenarnya fungsinya apa, kenapa kurikulum itu harus ada, kayak gitu ya. Yang kedua, kita akan belajar bersama-sama gimana nih caranya menyusun kurikulum keluarga. Apakah sama seperti nyusun kurikulum dalam kaderisasi kayak gitu ya? Teman-teman di sini mungkin ada yang dulu di kemahasiswaan kayak gitu ya, jago nyusun kurikulum kaderisasi tapi mentok ketika nyusun kurikulum keluarga. Nah, kita akan bahas. Yang ketiga, kita akan coba di sini bahas kayak gimana sih contoh metodenya dalam menerapkan kurikulum keluarga dan penerapannya kayak gimana di lapangan nanti kayak gitu ya. Nah, yang pertama, kenapa kita harus mempelajari atau memiliki kurikulum keluarga? Nah, ini depends on teman-teman semua di sini juga kayak gitu ya. Apakah teman-teman merasa kurikulum keluarga ini menjadi penting atau enggak? Kenapa menjadi penting? Karena kurikulum keluarga ini teman-teman bisa membantu kita sebagai keluarga, sebagai pribadi kayak gitu ya, untuk bisa memperjelas rute pengembangan kapasitas keluarga kita. Tujuannya apa? Biar kita bisa lebih dekat sampai ke tujuan. Nah, jadi ini memperjelas teman-teman ya langkah yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan kita sebagai keluarga. Apa visi keluarga kita? Kayak gimana cara mencapainya? Kemudian kurikulum apa yang diperlukan untuk sampai ke sana? Nah, kurang lebih itulah urgensi awal kenapa kita harus punya kurikulum keluarga. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin lebih senang belajar sporadis kayak gitu ya, nggak harus jelas-jelas banget, nggak harus terplan, itu bebas juga teman-teman ya, karena kuncinya sebenarnya di sini adalah poin pentingnya, yang penting adalah teman-teman belajar. Menjadi keluarga yang pembelajar, menjadi pribadi yang belajar bareng-bareng di keluarga. Nah, kurikulum keluarga ini membantu memperjelas teman-teman dalam mencapai rute belajarnya, kayak gitu ya, dalam menempuh rute belajarnya. Nah, sayangnya sebagian orang mungkin merasa kayak gitu ya, ketika kita ini udah ngomongin seputar kurikulum keluarga tuh naon eta kurikulum keluarga gitu ya, meni berat gitu ya. Apalagi teman-teman yang di jurusan pendidikan mungkin udah apa, bikin rancangan belajar buat siswa aja udah pusing, "Wah ini bikin kurikulum keluarga gimana nih?" Kayak gitu ya. Mungkin teman-teman tuh di awal akan terkena mental block seperti itu gitu ya, ngerasa, "Wah kurikulum keluarga teh berat," dan semacamnya. Nah itu salah satu hal yang sebenarnya perlu teman-teman pahami juga di awal, kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang menyusun kurikulum keluarga ini perlu effort kayak gitu ya, bukan sesuatu yang instan. Jadi kalau teman-teman pengen bikin kurikulum keluarga, teman-teman siap dengan konsekuensi untuk mikirin kurikulum keluarga ini, kayak gitu ya. Dan saya berbaik sangka di sini ya, berbaik sangka teman-teman yang 82 orang di sini, itu udah siap gitu ya, untuk mikirin bareng-bareng. Gimana nih rencana belajar dari keluarga saya nanti atau keluarga saya sekarang. Nah, kita akan masuk ke bab pertamanya, prinsip membuat kurikulum. Gimana nih prinsipnya? Nah, teman-teman, disclaimer sebelum kita masuk nih ke materi di malam hari ini, saya perlu ngasih tahu ke teman-teman bahwa saya ini seorang seniman, artis kayak gitu ya.
Nah, kalau misalnya kata seorang penulis buku ya, "Still Like an Artist", artis itu suka nyuri. Dan itulah yang saya lakukan buat nyusun materi malam hari ini. Saya nyuri dari berbagai macam sumber kayak gitu ya, kemudian mengemasnya dan membuat mazhab sendiri di sini ya. Namanya mazhab asaisme kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak bakalan mungkin nemu teori-teori ini di blog, teori-teori ini di YouTube, karena ini emang disusun gitu ya oleh madhabnya Asa kayak gitu teman-teman ya. Dan ini sangat debatable. Teman-teman boleh mengembangkan ini lebih jauh, bahkan boleh ngajak Asa diskusi di sini dan teman-teman family hour yang ada di grup kayak gitu ya, diajak diskusi buat bikin konsep ini menjadi semakin mantap bergaya kayak gitu ya. Nah, kayak gimana nih prinsip dasar gitu ya, istilahnya apa ya, eee, essential apa ya, mindset kayak gitu ya, ketika kita tuh pengen bikin kurikulum keluarga. Nah, buat Asa ada 4 prinsip dasar ketika kita tuh pengen bikin kurikulum keluarga, teman-teman. Apa itu? Yang pertama, buatlah kurikulum keluarga yang simpel, sesimpel mungkin, sederhana, mudah dipahami. Jangan teman-teman tuh bayangkan di awal, wah kurikulum keluarga tuh berarti harus kayak kurikulum kampus merdekanya Ristek Dikti dan semacamnya. Wah, berat kayak gitu teman-teman ya. Belum teman-teman maju nyusun kurikulum, udah keburu mikir beratnya duluan kayak gitu ya. Akhirnya nggak jadi-jadi tuh bikin kurikulum keluarga. Maka poin pertama yang perlu teman-teman pahami di sini adalah bikin kurikulum keluarga tuh yang simpel aja, nggak usah yang repot-repot. Bikin yang simpel dan mudah dipahami. Yang kedua apa? Yang kedua fleksibel. Kurikulum keluarga itu fleksibel dasarnya ya, bukan sesuatu yang kaku kayak ADART atau kayak apa lagi ya teman-teman ya, kayak SOP organisasi teman-teman yang kaku itu gitu ya, enggak kayak gitu. Fleksibel. Jadi teman-teman tuh perlu melihat kurikulum ini sebagai sesuatu yang bisa berubah, bukan sesuatu yang fix ketika teman-teman bikin dari awal maka oke, plan selama 30 tahun ke depan sampai keluarga saya semua mati, serem banget ya keluarga saya semua mati, sampai apa namanya, tua nanti kayak gitu ya. Kurikulum ini adalah kurikulum yang nggak boleh berubah. Pokoknya ini adalah, warisan gitu ya dari bapak dan ibu gitu ya, nggak kayak gitu. Kurikulum itu bisa banget berubah. Berubahnya kenapa? Berubahnya karena zaman. Mungkin teman-teman sekarang belum merasa bahwa ilmu seputar desain grafis Canva itu penting kayak gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman, apa namanya, sudah semakin maju ke abadnya menuju abad Doraemon kayak gitu ya, semakin merasa ngedesain Canva itu penting karena tugas kuliah, tugas apa-apa semua pakai Canva misalnya gitu ya. Atau teman-teman mulai merasa bahwa data analis itu penting karena nanti bahkan teman-teman jadi guru, jadi apa, ngurusin data itu menjadi keharusan dan semacamnya. Makanya harus dibuat fleksibel kayak gitu ya. Prinsipnya di sini fleksibel. Nah, yang ketiga, kurikulum keluarga itu kalau bisa teman-teman terukur. Nah, kenapa harus terukur nih Kang Asa? Biar apa? Biar kita tahu perkembangan dari keluarga kita nih. Kita udah naik tangga, udah jalan ke rute sejauh mana, kayak gitu. Perlu dibuat terukur kalau bisa ya. Kalau nggak terukur, kita bingung nih. Sebenarnya keluargaku tuh udah punya skill ini belum sih? Keluargaku tuh udah punya karakter ini belum? Keluargaku tuh udah selesai dengan urusan ini belum? Nah, kita nggak bakalan tahu kalau kita nggak punya ukurannya. Makanya kalau bisa, dibuat terukur, dengan ukuran-ukuran sederhana yang bisa dilihat teman-teman ya. Nah kemudian yang terakhir, prioritaskan dengan eksekusinya. Nah, jadi teman-teman tuh jangan disibukkan dengan nyusun kurikulum yang ribet, akhirnya eksekusinya nggak jalan-jalan. Mending di awal bikin kurikulumnya sederhana, simpel, bahkan mungkin masih banyak bolong-bolongnya, tapi tereksekusi. Daripada teman-teman tuh nunggu nih kurikulum harus perfect pisan, pokoknya mah gitu ya, nggak boleh ada kesalahan, apalagi bid'ah dan semacamnya kayak gitu ya. Kemudian teman-teman nggak maju-maju gitu ya. Kuncinya dalam kurikulum keluarga adalah eksekusi, teman-teman. Nah, makanya, kurikulum yang nggak sempurna, tapi terlaksana itu masih jauh lebih baik daripada kurikulum detail, ribet dan panjang yang hanya jadi pajangan. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bikin kurikulum itu yang simpel-simpel aja, yang fleksibel, terukur, dan fokuskan pada eksekusi. Itu prinsip dasar dari membangun kurikulum keluarga. Nah, setelah memahami prinsip dasarnya, sekarang kita baru masuk ke gimana nih caranya kita nyusun kurikulum keluarga. Nah, kurikulum keluarga itu teman-teman cara nyusunnya sebenarnya bisa berbagai macam nih. Ada mungkin orang yang nyusun kurikulum itu persis kayak kita tuh pengen nyusun metode belajar buat
PSBB, iya PSBB ya, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Mungkin sama kayak teman-teman yang di pendidikan tuh bikin apa sih namanya, dokumen sebelum belajar tuh RAPP ya atau apa ya? Aku nggak tahu namanya itu ya. Pokoknya kayak teman-teman bikin itulah. Nah, itu bebas banget teman-teman mau bikinnya tuh kayak gimana, kayak gitu ya. RPPH, pinter pingsan, terima kasih. Emang Famigo ini cerdas semua ya, alhamdulillah. Jadi, apa namanya, metodenya itu bisa berbagai macam cara sebenarnya ya. Yang penting tadi adalah di proses belajarnya, eksekusinya. Tapi di sini Asa mau coba nih ngasih tahu ke teman-teman semua gimana caranya Asa dan keluarga, juga mungkin sebagian orang di lingkaran teman-teman itu bikin kurikulum keluarga, gimana cara nyusunnya. Nah, menurut Asa sendiri di sini, nyusun kurikulum keluarga itu kalau mau dibilang strategis, caranya kayak gini. Yang pertama, apa itu? Yang pertama, kita perlu mengenali keluarga kita. Kenapa kita perlu mengenali keluarga kita? Apa aja sih yang perlu dikenali dari keluarga kita? Kayak gitu ya. Nanti akan kita bahas. Yang berikutnya habis kita mengenali keluarga kita, apa sih yang perlu kita pelajari habis itu? Kita perlu tahu tujuan dari keluarga kita. Visi keluarga kita tuh mau ngapain? Kita mau jadi keluarga yang gimana sih? Apakah nanti 30 tahun ke depan kita akan menjadi keluarga yang menguasai planet Mars misalnya kayak gitu ya? Atau pengen menjadi keluarga apa namanya, Presiden Republik Indonesia? Nah, mumpung belum pemilu ya. Kalau belum pemilu kan tidak ada kadrun dan kampret kayak gitu ya. Jadi santai sekarang. Nggak tahu sih nanti ya 2024 siapa lagi binatang yang akan di-endorse menjadi pertempuran politik nanti ya, nggak tahu. Nah, setelah teman-teman tahu di sini kayak gitu ya, udah mengenali keluarga sendiri, visinya ke depan itu nanti akan menjadi seperti apa keluarganya. Di situ teman-teman bakal bisa melihat bagaimana jarak yang ada nih antara keadaan sekarang sama keadaan visi keluarga teman-teman. Nah, gap itulah yang melahirkan kebutuhan. Teman-teman jadi tahu sekarang kebutuhan yang perlu dicapai oleh keluarga teman-teman buat sampai ke visi keluarga itu apa aja. Nah, habis teman-teman tahu tuh gap kebutuhannya apa, barulah di sini kita masuk ke kegiatan utamanya, nyusun kurikulum. Nah, ini rute strategisnya. Ketika udah nyusun kurikulum, teman-teman di sini harapannya dari kurikulum ini bisa membantu keluarga teman-teman untuk mencapai tujuan keluarga masing-masing. Kayak gitu ya. Diawali dari apa? Mengenali keluarga. Yang kedua, teman-teman pahami visi teman-teman tuh keluarga apa. Kemudian gap kebutuhannya di antara visi keluarga dan keadaan sekarang, teman-teman pelajari apa aja gapnya, kemudian susun kurikulumnya. Nah, dari situlah teman-teman bisa mencapai tujuan teman-teman semua, harapannya. Nah, kalau mau diibaratkan, proses membuat kurikulum keluarga ini ibarat misalnya kita ini sedang berwisata dari Bandung ke Jakarta. Sayangnya sekarang nggak bisa wisata ya, karena lagi PSBB, apa sekarang? Darurat ya, bukan mikro ya, udah berubah lagi namanya. PSBB darurat. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita lihat peta seperti ini. Nah, gitu ya. Ada peta dari Bandung ke Jakarta. Keluarga Asa ini pengen jalan-jalan dari Bandung ke Jakarta. Kemudian Asa cek Google Maps, kemudian pilih destinasi akhir dan destinasi awal, posisi awal, muncullah map kayak gini teman-teman ya. Ada macam-macam rutenya. Ada rute yang 2 jam 16 menit, ada yang 3 jam 39 menit, kayak gitu ya. Nah, inilah hasilnya ketika kita tahu lokasi kita sekarang sama tujuan kita. Nah, sekarang teman-teman coba bayangkan kalau misalnya kejadiannya kayak gini. Teman-teman nggak tahu tujuan akhir teman-teman kemana mau ke Jakarta. Teman-teman nggak tahu nih kalau mau wisata tuh ke Jakarta. Pokoknya mah taunya posisi sekarang di Kota Bandung. Apa yang terjadi? Ya mungkin ada baiknya sih ya tahu posisi sekarang di mana. Jadi tahu nih harus ke utara, ke timur, selatan, atau ke barat. Tapi teman-teman nggak tahu nih goal teman-teman tuh di akhir bakal sampai mana dan kemana. Kayak gitu ya. Nah ini cukup menjadi bencana kayak gitu ya buat keluarga. Nah, sekarang lebih berbahaya lagi dan lebih bikin pusing lagi ketika keluarga kita bahkan nggak tahu posisi kita sekarang di mana. Kita nggak kenal keluarga kita nggak tahu posisi kita sekarang di mana. Ketika kita lihat peta, ya bingung kayak gitu ya. Posisi sekarang di mana, tujuan mau kemana, kita nggak bakalan bisa ngebaca peta ini. Nah, posisi kita sekarang itu ibarat kondisi existing kita tadi, teman-teman. Kondisi di mana keluarga kita sekarang berada. Keadaan ekonominya mungkin, potensinya, dan semacamnya. Dan tujuan Jakarta tadi itu ibarat visi keluarga, tujuan keluarga yang kita capai bersama.
Pengen jadi keluarga presiden kah? Keluarga komisaris kah? Nah, silahkan teman-teman mulai bikin track record menjadi komisaris sejak sekarang, kayak gitu ya. Ingin menjadi ini kok nyambungnya ke politik ya. Alasan kenapa Family Hour nggak pernah ngupload video langsung di YouTube, karena ada banyak yang perlu disensor gitu teman-teman ya. Karena pematerinya suka nyambung ke politik nih kalau asal ngomong. Nah, existing ke visi teman-teman tadi ya. Jadi nyambung lagi ya. Dari existing awal nih kita menuju visi akhir. Nah, kemudian, kurikulum keluarga atau rute belajar keluarga itu ibarat rute yang kita tempuh untuk sampai ke tujuan tadi, misi gitu ya. Pengennya gimana nih ke Jakartanya, kita mau milih rute jalur, apa namanya, utara teh tol gitu ya, lewat tol atau lewat jalur puncak, nah itu adalah pilihan bagi keluarga kita masing-masing. Kita mau jadi presiden Republik Indonesia lewat partai misalnya PDIP atau lewat partai Golkar, bebas milih kayak gitu ya. Atau lewat PSI atau misalnya bikin partai baru, itu adalah sesuatu yang bisa dipilih kayak gitu ya. Nah, itu visinya, itu misinya teman-teman ya. Pengen ngambil rute mana, rute partai mana kayak gitu ya. Nah, kemudian rute belajar kayak gitu ya teman-teman. Kurikulum belajar itu menggambarkan apa ya, upgrade yang diperlukan buat ngupgrade kendaraan teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman nih pengen ke Jakartanya tadi pakai motor kayak gitu ya, motornya di-upgrade rodanya, di-upgrade olinya, di-maintenance apa namanya, stangnya dan semacamnya. Nah, itu tuh ibarat kurikulum keluarga yang fungsinya membuat kendaraan teman-teman jadi semakin kece buat sampai ke Jakarta. Nah, itulah fungsi dari, kurikulum keluarga. Nah, poin penting dalam sesi yang kedua ini adalah jangan nunggu kamu ngenali diri kamu dengan detail untuk memulai sesuatu. Kadang ini jadi mental block juga nih buat kita. Kita merasa kita belum mengenal dengan baik keluarga kita. Kita merasa kita belum mengenal diri kita dengan baik. Akhirnya nggak mulai-mulai kayak gitu ya. Don't wait until you know who you are to get started gitu ya. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, mengenali keluarga. Nah, bersama dengan materi malam hari ini, Asa akan ditemani oleh seorang aktor di sini yang ada di bawah kanan, bisa teman-teman lihat ya. Kita, anggaplah orang yang di bawah kanan ini namanya siapa ya? Asep aja deh ya. Ada yang namanya Asep nggak ya di sini? Nggak ada kan ya? Oke, anggaplah namanya Asep, kayak gitu ya. Nah, Asep ini akan menemani perjalanan belajar kita 30 menit ke depan. Diawali dari mengenali keluarga. Apa aja sih yang perlu dikenali dari keluarga kita? Yang pertama, kita mengenali potensi dari keluarga kita. Potensi apa yang perlu dikenali? Bakat dan keahlian. Apa sih bakat dan keahlian yang dimiliki keluarga kita? Yang dimiliki kita masing-masing? Toolsnya ada banyak banget teman-teman buat memahami hal ini. Mungkin kalau teman-teman udah familiar sama talents mapping, bisa tuh pakai talents mapping. VOA test, apalagi MBTI, NGPT, VIA test, apalagi ya, DISC dan semacamnya untuk memahami potensi, karakter, dan semacam dari keluarga kita masing-masing. Yang kedua yang perlu dikenali apa sih? Yang kedua adalah value. Nilai apa sih yang dipegang sama kita? Nah, sama keluarga kita yang dipegang apa nih? Nilai kejujuran misalnya kayak gitu ya. Nilai, syukur, nilai semangat belajar. Nilai apa itu yang teman-teman bisa gali dari daerah teman-teman, dari apa, suku teman-teman kayak gitu ya, dari lingkungan teman-teman atau bahkan dari keluarga teman-teman sendiri kayak gitu ya, itu teman-teman list, apa nih value yang pengen dipegang sama keluarga. Misalnya teman-teman yang dari Minang mungkin punya value survival kayak gitu ya. Kenapa? Karena udah terbiasa untuk melanglang buana kemana mana untuk apa, merantau kayak gitu kan ya. Untuk tinggal di langgar sejak kecil. Wah, itu bisa jadi value tuh yang diambil dari, suku masing-masing. Nah, dari Sunda apa nih misalnya, dari Jawa apa. Nah, teman-teman coba cari tahu dari Bali. Nah, yang ketiga, teman-teman coba cari tahu deh dari keluarga itu apa yang disukai sama keluarga teman-teman. Misalnya keluarga si Asep ini ternyata kayak gitu ya, hobinya masak sama nonton YouTube kayak gitu ya, suka YouTuber kayak gitu ya. Nah, yang terakhir apa yang perlu dikenai dari keluarga kita? Resources. Bentuk resources itu apa? Ada 2, SDM dan SDA. SDM-nya apa? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia apa aja yang kita punya nih di rumah kayak gitu ya, atau di tetangga kita, atau di apa ya, lingkaran keluarga kita nih apa aja resource-nya. Oh, kita ternyata kenalan sama banyak keluarga pengusaha, kenalan sama keluarganya Atta Halilintar dan semacamnya. Nah, itulah SDM kayak gitu ya. SDA itu apa?
bukan sumber daya alam, tapi sumber duit ada, kayak gitu ya. Karena mau nggak mau, duit itu adalah bagian dari privilege penting ketika kita itu udah berkeluarga gitu, teman-teman ya. Teman-teman misalnya mau nikah aja perlu duit kayak gitu ya, teman-teman nanti punya anak perlu duit dan semacamnya. Makanya sumber daya duit ini tetap perlu teman-teman pikirkan bersama-sama dengan keluarga. Yang pertama potensi, kedua value, ketiga kesukaan, keempat resources. Nah, keluarga Asep ini keluarga yang senang masak dan hobinya itu YouTuber. Nah, kemudian apa nih visi dari keluarga Asep? Nah, setelah kita mengenali keluarga kita, baru di sini kita mencoba menentukan visi dari keluarga kita. Nah, visi keluarga ini simpel kok buat teman-teman pikirkan kayak gitu ya, nggak usah dibikin ribet misalnya visi itu harus kayak visi perusahaan Toyota dan semacamnya, nggak usah kayak gitu juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Simpelnya gimana sih teman-teman itu ngelihat keluarga teman-teman di masa depan? Apa kontribusi dari keluarga teman-teman tuh yang pengen, teman-teman capai di kemudian hari? Misalnya di sini teman-teman melihat keluarga teman-teman tuh ke depan akan menjadi keluarga pemimpin, atau keluarga yang isinya tuh ilmuwan, akademisi, kayak gitu ya. Yang satu misalnya akademisi Islam, yang satu akademisi Kristen, kayak gitu ya, yang satu akademisi Buddha misalnya ya, kayak keluarganya, Pak Hamka ya. Pak Hamka kan keluarganya saudaranya kalau nggak salah ya, kakak atau adiknya, itu ternyata ilmuwan Kristen, kayak gitu ya. Menarik sekali keadaan keluarganya. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya pengen di kemudian hari itu keluargaku jadi content creator. Pokoknya YouTube-nya entar harus ngalahin Atta Halilintar deh, kayak gitu ya. Harus bisa ngalahin Pak Om Ded deh, kayak gitu ya. Kalau misalnya udah ada Om Ded, saya bikin Om Alive kayak gitu ya, karena Ded mah kasihan kayak gitu ya, bercanda. Nah, kemudian yang keempat, eco family kayak gitu ya. Misalnya pengen keluarga itu menjadi keluarga yang mencintai lingkungan, yang geraknya di bidang lingkungan. Nah, kalau contohnya di sini keluarga Asep itu melihat potensi dari keluarganya, tadi senang masak, senang YouTuber, akhirnya keluarga Asep berazam, pokok nama di kemudian hari kayak gitu ya, saya pengen bikin keluarga saya bisa, bikin masakan Sunda terkenal di dunia, misalnya kayak gitu ya. Pokoknya mah hidangan Sunda ini harus terkenal di dunia lewat YouTube, kayak gitu ya. Misalnya itu visi dari keluarga Asep. Nah, setelah tadi yang pertama kita mengenali keluarga kita, yang kedua kita mengenali visi keluarga kita, yang ketiga apa? Yang ketiga kita menganalisa kebutuhan dari keluarga kita. Apa aja yang dianalisa? Kurang lebih 4 ini, menurut Asa yang perlu dianalisa bersama-sama. Yang pertama, aspek spiritual. Aspek spiritual ini Asa definisikan sebagai apa sih energi jiwa yang diperlukan buat keluarga nanti bergerak, kayak gitu ya. Karena setiap orang dan setiap keluarga itu bisa jadi energi jiwanya itu beda-beda, kayak gitu ya. Energi untuk apa jiwanya itu beda-beda, buat nge-recharge jiwanya itu beda-beda. Ada yang misalnya kayak orang-orang Jepang, mereka mungkin nggak beragama dan semacamnya, tapi mereka tuh merasa relung hatinya tuh terisi ketika mereka melakukan aktivitas sosial misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya teman-teman di sini pengen nanti keluarga itu punya ibadah unggulan kayak gitu ya. Misalnya setiap malam qiyamul lail gitu ya. Atau misalnya punya apa namanya ikut kebaktian dan semacamnya kayak gitu ya. Punya ibadah unggulan bersama-sama keluarga untuk nge-recharge semangat spiritualnya teman-teman. Misalnya bikin ibadah keluarga bareng-bareng kayak gitu ya. Itu yang pertama yang dianalisa. Apa aja sih kebutuhan spiritual yang diperlukan untuk mengisi gap tadi. Yang kedua, apa aja kebutuhan fisik yang diperlukan? Karena visi satu keluarga dengan keluarga lain, misalnya ya, di bidang fisik ini bisa beda-beda. Kalau misalnya teman-teman tuh keluarga dari militer, kayak gitu ya, TNI, kakak misalnya cita-cita jadi polisi, adiknya pengen masuk ke TNI dan semacamnya. Nah, visi fisiknya kayak gitu ya, kebutuhan fisiknya akan berbeda sama keluarga yang pengen jadi ilmuwan kayak gitu ya, atau keluarga yang pengen jadi YouTuber gitu ya. Misalnya di sini karena si Asep itu adalah keluarga yang pengen jadi YouTuber masakan Sunda kayak gitu ya, maka aktivitas fisik dasar yang perlu dia pahami apa? Gaya hidup sehat minimal, kayak gitu ya. Jadi gimana nih mungkin ya mengemas masakan Sunda yang mungkin sebagiannya rada berlemak dan semacamnya jadi masakan yang sehat misalnya kayak gitu ya. Kayak gimana ngemas makanan vegan buat orang-orang yang vegan di luar negeri gitu misalnya, karena kan pendengarnya internasional kayak gitu ya. Yang ketiga yang dianalisa apa? Karakter. Kebutuhan emosional dan sikap yang perlu dimiliki oleh keluarga. Sikap ini maksudnya attitude ya, sorry belum aku ganti. Attitude tuh sikap sih ya sebenarnya. Nah, misalnya, apa aja nih karakter yang diperlukan oleh keluarga Asep untuk bisa menjadi keluarga YouTuber Sunda? Yang pertama, keluarga Asep itu harus komunikatif.
Nggak bisa kita tuh pengen jadi YouTuber kayak gitu ya, kemudian baru mulai ngomong di YouTube buat pendengar internasional langsung bilang, "Saya nggak bisa bahasa Inggris," kayak gitu ya. Nggak bisa kayak gitu, harus komunikatif kayak gitu ya. Nah, yang kedua, harus kreatif dan inovatif. Dari sekian banyak resep masakan, dari sekian banyak YouTuber masak di Indonesia atau di luar negeri, apa nih yang bisa bikin konten dari si Asep ini bagus, kayak gitu ya. Yang ketiga, produktif. Karena kerja di bidang YouTube itu nggak simpel ya teman-teman ternyata ya, itu harus produktivitasnya tinggi kayak gitu ya. Maka menurut Asep, karakter yang perlu dimiliki oleh keluargaku ini produktif, karena kita kejar tayang nih ya, hari Senin harus upload, Kamis harus upload gitu ya, dan semacamnya kayak gitu misalnya ya. Yang berikutnya yang perlu dianalisa sama teman-teman, itu adalah aspek keilmuan. Apa aja nih set pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai visi keluarga. Misalnya, keluarga Asep di sini karena pengen jadi YouTuber, maka mereka harus paham ilmu komunikasi. Wah, harus paham ilmu seputar desain nih, kayak gitu ya. Desain, komunikasi, ilmu masaknya juga harus bagus karena mau, masak masakan Sunda, kayak gitu ya. Biar nggak gosong dan semacamnya. Harus punya skill videografi. Nah, itulah contoh analisa kebutuhannya dari seorang Asep, kayak gitu ya. Nah, setelah kita menganalisa kebutuhan, apa yang kita lakukan? Nah, barulah di sini kita menyusun kurikulum bersamanya. Nah, kurikulum tuh apa aja yang perlu disusun ketika kita nyusun kurikulum? Yang pertama, itu pembelajarannya kayak gimana? Learning experience-nya seperti apa, kayak gitu ya. Learning experience. Learning-nya itu kayak gimana? Keilmuan apa yang perlu dimiliki nih buat ngisi gap tadi, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, di kurikulum itu kita coba detailkan. Metodenya kayak gimana nih, cara delivery-nya biar bisa mencapai kurikulum keluarga tadi, skill set yang pengen kita tempuh nih di keluarga ya, metodenya. Kemudian kita tentukan prioritasnya, urgensinya apa, karena yang namanya belajar itu bisa banyak banget ya. Misalnya bagi seorang Asep, belajar ilmu ekonomi makro juga bisa kayak gitu ya. Belajar buat apa ya, belajar politik juga mungkin penting buat Asep gitu ya. Tapi kayak gitu ya, ada prioritas. Prioritasnya diambil dari mana? Dari visi keluarga. Karena visi keluarganya pengen jadi YouTuber kayak gitu ya, maka urgensinya akan diprioritaskan hal-hal yang memenuhi visi menuju YouTuber. Contohnya misalnya kayak gini, dari segi pembelajaran, kayak gitu keilmuan nih, apa aja yang diperlukan sama keluarga Asep. Asep pun mengelis di sini ya. Oh, berarti perlu misalnya nyusun apa ya, keilmuan dasar tentang produktivitas dulu nih, kayak gitu ya. Perlu apa namanya, membangun habit yang baik. Gimana nih caranya membangun habit yang baik? Punya produktivitas, kemudian belajar writing dan scripting ya, karena kan mau bikin konten YouTube. Perlu belajar ilmu komunikasi nih berarti, ilmu editing juga dipelajari. Nah, setelah kita ngelis di sini apa aja ilmu yang perlu dimiliki, yang berikutnya kita di sini list metodenya tuh ada apa aja yang pengen digunakan untuk mencapai keilmuan tadi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keilmuan tadi. Metodenya tuh bisa banyak banget teman-teman, apalagi sekarang itu ada banyak banget tools ya yang bisa kita pakai buat memenuhi kebutuhan belajar kita. Dan nggak semua kebutuhan belajar dalam kurikulum keluarga itu harus dipenuhi oleh keluarga sendiri, nggak semua. Kita tuh bisa kok misalnya ngambil ilmunya tuh dari teman kita, dari keluarga lain, dari konten YouTube, dari konten Instagram, bisa banget kayak gitu ya. Nah, makanya di sinilah pentingnya teman-teman coba ngelis berbagai macam metode kreatif yang bisa dipakai buat memenuhi kebutuhan kurikulum tadi. Misalnya pakai metode games, pakai metode jalan-jalan tuh ya. Jalan-jalan kan bisa ya buat memenuhi beberapa kurikulum pembelajaran. Misalnya kurikulum belajar syukur. Nah, jalan-jalan bisa tuh dengan jalan-jalan, ngeliatin kondisi sekitarnya. Ada misalnya orang yang lebih tidak beruntung dari keluarganya tuh bisa jadi metode belajar loh, kayak gitu ya. Diskusi keluarga, kemudian mentoring keluarga misalnya ya, bikin mentoring rutin. Asa sendiri di sini bareng sama keluarga kayak gitu ya, walaupun ngisi materi seputar kurikulum keluarga, bukan berarti kemudian keluarga Asa itu keluarga yang ambis banget kayak gitu ya. Wah, ini kayaknya keluarganya Kang Asa kalau pagi tuh ngaji, kalau siang tuh belajar, kalau malam belajar, besoknya belajar lagi, enggak se ekstrem itu juga sebenarnya keluarga aku juga enggak kayak gitu. Kami, nyusun mentoring keluarga tuh simple gitu ya. Senin, Kamis belajar, ilmu-ilmu agama kayak gitu ya. Kemudian Selasa, Jumat kita bahas, ilmu-ilmu
yang lebih umum, soft skill kayak gitu ya, bahas buku, bedah buku dan semacamnya. Hari Rabu bahas umum deh kayak gitu ya, apapun itu. Mau curhat, mau apa, jadi kayak gitu, nggak harus juga teman-teman tuh langsung kayak gitu ya, bikin selama sepekan tuh harus padet jadwalnya kayak sekolah, nggak juga kayak gitu ya. Yang penting terlaksana dan konsisten. Yang berikutnya misalnya bikin kegiatan gitu ya, Sabtu bersama Bapak kayak gitu ya, ngumpul bareng Bapak setiap hari Sabtu, pokoknya jalan-jalan khusus father meeting kayak gitu ya. Jalan-jalan kayak kemana kayak gitu ya bareng Bapak, Ibu di rumah, anak-anak diajak bareng sama bapaknya aja. Yang keenam misalnya contohnya caranya membaca buku. Itu juga metode yang bagus ya buat belajar, apa namanya, untuk mencapai, keilmuan tertentu. Ikut seminar, workshop, nonton YouTube. Nah, barulah kemudian atur prioritasnya. Contohnya di sini keluarga Asep kayak gitu ya, bikin prioritas yang pertama itu attitude dan habit. Kenapa? Karena attitude itu atau karakter gitu ya, habit, attitude, dan semacamnya itu hal yang lifelong, apa namanya, learning kayak gitu ya. Kemudian yang kalau udah kebentuk di awal, seumur hidup kebentuk. Akhirnya dia prioritaskan attitude dan habit di awal. Udahlah nggak usah bahas macam-macam dulu kata Asep teh gitu ya. Nggak usah belajar YouTube dan semacamnya dulu kayak gitu ya. Coba fokusin dulu ke attitude dan habit misalnya. Bagi keluarga Asep misalnya kayak gitu. Yang kedua, keluarga Asep memprioritaskan basic life skill. Misalnya gimana manage keuangan, manage rasa ingin sesuatu kayak gitu ya. Yang namanya keuangan tuh kan kayak gitu. Ingin dan butuh. Kemudian barulah yang ketiga, aspek-aspek karir skill-nya terkait per-YouTube-annya tadi kayak gitu ya. Kayak gimana cara ngesetting kamera, kemudian ngesetting lighting dan semacamnya. Nah, itu prioritas ketiganya keluarga Asep kayak gitu. Nah, ini contoh teman-teman ya, gimana kurikulum itu dibaginya. Dari mulai pembelajaran ya kayak gimana, kemudian metodenya, cara delivery kita seperti apa, dan prioritasnya di gimana nih untuk bisa mencapai tujuan visi keluarga. Nah, di sini Asa coba ngasih contoh tabel ya, yang dibikin untuk membantu menerjemahkan kurikulum keluarga. Nah, kalau Asa sendiri di sini bikin kurikulum keluarga itu dicontohinnya kayak gini. Misalnya tadi kan ada 4 aspek ya teman-teman, aspek spiritual, fisik, karakter, dan keilmuan. Nah, aspek spiritualnya apa nih kayak gitu ya, aspek belajarnya apa, output dari pembelajarannya apa nih dari aspek spiritual itu, kemudian yang ketiga metodenya kayak gimana cara delivery-nya, kemudian pelaksanaannya mau kapan, kayak gitu, dokumentasinya kayak gimana nih ketika proses belajar, dan yang terakhir checklist-nya, udah terlaksana atau belum. Contohnya kayak gini. Nah, ini ya, misalnya contoh penurunannya kayak gini. Aspeknya misal karakter, seputar karakter tadi ya. Di karakter ini, keluarga Asep pengen menanamkan yang namanya syukur. Outputnya apa? Habit bersyukur. Kebiasaan bersyukur. Kayak gitu ya. Metodenya gimana dari keluarga Asep? Dua aja metodenya. Yang pertama, keluarga Asep membiasakan dengan cara bikin daily journal. Gratitude journal ya biasanya ya ada. Apa yang disyukuri hari ini ditulis kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, habitnya tuh simple. Memulai apapun dengan syukur ya. Apapun disyukuri dulu. Lagi pandemi Covid sebelum mengeluh diawali dengan syukur. Alhamdulillah Covid kayak gitu ya. Karena dengan Covid itu bisa ada hikmah ini dan semacamnya. Misalnya family hour ngadain kegiatan, sekarang dihadiri oleh 86 orang. Sebelum mengeluh kayak gitu ya, karena pendaftarnya ada 160-an orang, di sini yang hadir 86, bersyukur dulu. Alhamdulillah ada 86 orang loh yang mau menemani Rabu bersama Bapak malam hari ini, kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu. Keluarga Asep ini metodenya simple, daily journaling sama apapun tuh pokoknya disyukuri dulu kayak gitu ya. Sebelum mengeluh apapun syukuri dulu, sebelum curhat apapun bersyukur dulu dengan apa yang dimiliki kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu, metode dari keluarga Asep menanamkan rasa syukur. Mungkin ada nanti teman-teman yang pengen menanamkan kejujuran kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya keluarga Indonesia itu semua udah jujur kayak gitu ya, wah KPK udah nggak perlu kayak gitu ya. Nah, itu contoh omongan dari buzzer misalnya kayak gitu ya. KPK tetap perlu teman-teman ya, karena tetap ada orang-orang yang memanfaatkan, banyak hal kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Mari kita dukung penguatan KPK. Tuh kan nyambungnya ke politik lagi gitu ya, ke politik, ke isu-isu terkini lagi gitu kalau ngobrol sama Asa tuh kayak gini jadinya ya. Makanya video family hour nggak di-upload secara terbuka, perlu disensor dulu. Yang berikutnya yang kedua, misalnya keilmuan nih, aspek keilmuan. Aspek keilmuannya bagi keluarga Asep ini berarti perlu ilmu editing video di Adobe Premiere Pro dasar kayak gitu ya. Outputnya apa? Bisa bikin video 5 menit ya. Ini pentingnya output. Jadi kita tahu
Udah tercapai belum nih kurikulum belajar kita bareng-bareng? Metodenya kayak gimana? Gampang, nggak usah kursus, nggak usah gimana, nonton aja YouTube, kayak gitu contohnya ya. Nah, kemudian sebelah kanan ini pelaksanaannya ya. Ini sebenarnya dipanjangin ke kanan nih ya, tabelnya, cuma karena nggak cukup, jadinya dipanjangin ke bawah. Nah, pelaksanaannya mau kapan? Karena misalnya yang pertama tuh karakter ya, karakter pembentukannya lama, jadinya pelaksanaannya dimulai sejak Juli sampai September, 3 bulan pembentukan habit-nya, bagi keluarga Asep. Nah, kemudian dokumentasinya gimana selama keberjalanan 3 bulan itu? Nah, ditulis aja di sini dokumentasi dan evaluasinya oleh keluarga Asep, kayak gitu ya. Oh, journaling aman nih, setiap hari bisa dilaksanakan dan dibiasakan, alhamdulillah, kayak gitu ya. Kemudian membiasakan bersyukur setiap kali sebelum mulai sesuatu juga gampang sih, alhamdulillah, kayak gitu ya. Misal bagi keluarga Asep kayak gitu mudah, checklist, kayak gitu ya. Kemudian ada yang kedua nih, yang keilmuan tadi, editing Adobe Premiere Pro, kayak gitu ya. Keluarga Asep ini menargetkan pokoknya week pertama di Agustus 2021 harus clear nih, seputar editing Adobe Premiere Pro. Ternyata 1 pekan nggak cukup. Nah, dibuat tadi catatannya. Oh, ternyata nggak cukup 1 pekan. Oh, ternyata si adik gitu ya, si kakak disuruh belajar Adobe Premiere Pro malas-males nih, nggak engage sama proses belajarnya di YouTube. Dievaluasi, kemudian ubah kayak gitu ya. Diadaptasi sesuai dengan keadaan yang terdokumentasi di saat tersebut, kayak gitu teman-teman ya. Checklist-nya bisa bentuknya persentase juga dan semacamnya, dan format ini sangat fleksibel. Teman-teman bisa ubah banget format ini. Ini mah cuma penggambaran aja ya, buat ngegambarin kayak gimana sih kalau, kurikulum keluarga itu udah diterapkan. Nah, gambarannya kayak gini. Nah, di sini Asa mau ngerekomendasiin ke teman-teman semua biar jadi keluarga 4.0 kayak gitu ya, nggak cuma industri yang bisa 4.0. Nah, teman-teman kalau misalnya mau jadi keluarga yang digital kayak gitu ya, bisa pakai aplikasi atau, ini web ya, web itu koda.io, itu web untuk kolaborasi kerja sebenarnya, tapi, sangat bermanfaat kayak gitu ya, buat kolaborasi antar keluarga, ngecek apapun itu kayak gitu ya, pakai, web namanya koda.io. Teman-teman bisa searching dan bisa coba, eee, pelajari sendiri bagaimana cara menggunakan koda.io. Nah, sampai sini akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa setiap keluarga pada akhirnya akan punya kurikulum yang unik, teman-teman. Ya, kurikulum itu bakal unik. Keluarga Asa akan beda nih sama kurikulum keluarganya Asep tadi misalnya ya. Keluarga teman-teman Famigo di sini juga akan berbeda sama keluarga Famigo yang lain. Kenapa? Karena visinya keluarga beda-beda, kemudian karakternya keluarga beda-beda ya, kondisi existing-nya beda-beda. Ada yang udah punya privilege duit banyak, ada yang enggak, kayak gitu misalnya ya. Makanya kurikulum setiap keluarga itu bakal unik. Nah, inilah uniknya kurikulum keluarga. Kurikulum keluarga itu akan unik dari setiap keluarga. Makanya teman-teman jangan berlama-lama nge-benchmark kurikulum dari kita dengan kurikulum keluarga lain dan semacamnya. Atau terbayang-bayangi dengan keluarga lain. Ah, pokoknya mah pengen bisa kayak keluarganya Atta Halilintar, kayak gitu. Berarti harus punya anak berapa? 11 ya? 11 dan semacamnya, kayak gitu. Enggak, jangan terbayang-bayang, kayak gitu ya. Jadi teman-teman tetap, anggap gitu ya, anggaplah keluarga teman-teman di sini keluarga yang spesial, punya kebutuhan yang spesial, kayak gitu ya. Dan keluarga teman itu adalah keluarga yang unik, kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana cara mengeksekusinya? Simple kok cara mengeksekusinya. Just do it, kayak gitu. Just do it aja, ke teman-teman tuh tinggal laksanakan aja kurikulum yang udah teman-teman bikin, kayak gitu ya. Nah, paling penggambarannya kayak gini teman-teman, satu hal yang perlu teman-teman di sini pahami ya, ketika teman-teman eksekusi kurikulum keluarga. Kita kembali ke Asep. Nah, misalnya ketika Asep ini pengen pergi dari Bandung ke Jakarta tadi, kayak gitu ya. Awalnya kan ada rute cepet nih ya, lewat tol misalnya. Ada rute yang rada panjang lewat Cianjur. Nah, ketika teman-teman sedang menuju visi keluarga tadi, teman-teman pentok sesuatu, jebret COVID-19 muncul, kayak gitu ya. Ambil jalur alternatif, lewat jalur selatan, jebret, tiba-tiba dapur kebakaran, dapurnya si Asep kayak gini ya. Kemudian pengen lagi gerak, ternyata ada yang berikutnya, jebret, PHK kena, kayak gitu ya, dan semacamnya. Jadi, teman-teman semua di sini ya, ketika kita melaksanakan kurikulum keluarga, kenapa kok tadi ada poin fleksibel kayak gitu ya, jangan dibuat kaku kurikulum keluarga itu karena ini, masa depan tuh nggak bisa teman-teman tebak loh. Awalnya teman-teman punya plan rapi hari tahun ini mau LPDP, keluar negeri, COVID kena jebret nggak jadi dan semacamnya kayak gitu ya. Dan semacamnya itu adalah bagian dari hidup kita kayak gitu ya.
Nah, makanya dibuat fleksibel, jangan teman-teman tuh ngotot, pokoknya mah kurikulum keluarga teh harus begini," kayak gitu ya. Dan teman-teman juga perlu mengantisipasi akselerasi, kayak gitu ya. Ada hambatan-hambatan dan juga ada akselerasi. Misalnya tiba-tiba teman-teman upload, si Asep ini ya, ngupload konten di YouTube, baru upload 2, tiba-tiba algoritma YouTube bikin upload-annya trending kayak gitu ya. Gara-gara, gara-gara upload video Mang Odading misalnya kayak gitu ya. Itu algoritma YouTube ngangkat video dia. Nah, itu juga bisa diantisipasi akhirnya, nggak kaget kayak gitu ya. Nah, makanya dibuatlah secara fleksibel, teman-teman. Karena kita nggak tahu kita dapat kendaraan apa nanti buat sampai ke visi tujuan tadi. Mungkin tiba-tiba di tengah jalan, diajak naik sama tetangga gitu yang punya mobil lebih bagus gitu buat sampai ke tujuan. Nah, kita nggak tahu privilege apa yang kita dapatkan di kemudian hari. Kita nggak tahu ada musibah apa di kemudian hari. Makanya dibuat fleksibel. Poinnya adalah adaptasi. Nah, setelah diadaptasi, teman-teman di sini lakukanlah monef secara berkala, ya, monitoring dan evaluasi. Kontrol dan selesaikan secara kekeluargaan, teman-teman ya. Misalnya teman-teman sudah melaksanakan kurikulum keluarganya, buatlah momen buat kontrol bareng-bareng. Mungkin sebulan sekali kayak gitu ya, atau sepekan sekali juga boleh dikontrol. Hmm, Sambil mungkin jalan-jalan. Oh, jangan deh lagi pandemi ya. Sambil mungkin beli McD BTS online kayak gitu misalnya sambil perayaannya kayak gitu buat evaluasi. Jadi ya biar evaluasinya itu nggak kayak evaluasi organisasi yang tiba-tiba dicecar pertanyaan oleh senior dan semacamnya, oleh swasta. Nah, teman-teman kontrol dan selesaikan secara kekeluargaan ya. Jangan sampai hanya karena kurikulum keluarga tidak tercapai, kemudian teman-teman mencoret salah satu nama dalam kartu keluarga teman-teman, kayak gitu ya. Itu bukan hal yang ingin kita harapkan dari proses membangun dan melaksanakan kurikulum keluarga. Nah, terakhir teman-teman, ternyata cukup juga ya 1 jam. Nah, gimana nih ceritanya nih Kang Asa kalau ketika kita ini udah nyoba nih bikin kurikulum keluarga. Udah nyoba, nyusun kayak gitu ya, tapi masih bingung gitu ya, masih nggak kebayang gimana nih caranya bikin kurikulum keluarga. Tenang aja, di sini ada 2 life hacks yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu teman-teman nyusun kurikulum keluarga. Yang pertama, coba teman-teman cari biografi tokoh. Yang visinya atau goals hidupnya tuh mirip sama goals hidupnya teman-teman di keluarga, kayak gitu ya. Cari tokoh tuh. Misalnya teman-teman tadi cita-citanya pengen jadi presiden, misalnya kayak gitu ya, keluarga presiden Republik Indonesia. Teman-teman coba cari biografinya para presiden kayak gitu ya. Kemudian teman-teman cari biografi itu dan cari tahu dari biografi itu ya, rute yang dilalui oleh para presiden itu apa aja sih. Oh, jadi wali kota Solo dulu misalnya kayak gitu ya. Kemudian wali kota Jakarta, nah kemudian jadi presiden, misalnya itu rutenya kayak gitu ya. Atau ada yang rutenya tuh jadi ilmuwan dulu kayak gitu ya. Jadi ilmuwan, kemudian punya karya-karya besar, masuk ke pemerintahan. Nah, ada yang punya rute kemerdekaan kayak gitu ya. Siapa tahu ntar abad berapa ada perang dunia ketiga gitu ya, teman-teman mulai berpikir, "Wah, inilah mungkin saatnya," kayak gitu ya, "keluargaku bersinar," kayak gitu ya. Teman-teman pun membuat kayak gitu ya plan untuk mengikuti jalurnya Bapak Presiden Soekarno misalnya ya. Jadi teman-teman, gunakan biografi itu sebagai referensi rute dan referensi value yang pengen dipegang, kayak gitu. Atau yang kedua, yang bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman masih juga bingung nih, nggak kepikiran gimana caranya, nyusun biografi kan, nyusun kurikulum keluarga, teman-teman, carilah mentor, kayak gitu ya. Cari wah belum saya ubah ya ini kalimatnya. Ini masih kalimat yang saya pakai dari materinya Elite Circle, materi yang saya pakai buat ngebahas Elite Circle-nya Ustadz Elfandi. Jadi carilah mentor teman-teman ya. Mentor dengan wawasan atau kepakaran yang sesuai sama visi hidup teman-teman, visi keluarga teman-teman. Misalnya tadi keluarganya, si Asep ya, pengen jadi YouTuber, akhirnya bermentor dengan keluarganya Atta Halilintar, kayak gitu misalnya. Nah, fungsi dari mentor ini apa? Fungsinya itu 2 dari mentor. Yang pertama, mentor itu akan membantu teman-teman dan keluarga untuk memberikan arah, kayak gitu ya. Memberikan arah nih ke kita, apa yang perlu dilalui oleh keluarga sekarang. Oh, di depan itu kamu punya tantangan bersaing dengan konten YouTube semisal kayak gitu ya, kata bapaknya Atta kayak gitu ya misalnya. Maka kamu tuh ke depan nih harus mikirin strategi gimana caranya bikin video viral misalnya, kata bapaknya Atta teh kayak gitu ke keluarga kita. Nah, masuk tuh ke kurikulum. Oh, bikin strategi
bikin strategi video viral ya, mempelajari, viral strategi gitu misalnya ya. Kemudian fungsi dari mentor ini mengakselerasi langkah teman-teman, karena teman-teman akhirnya nggak perlu trial error kan. Teman-teman udah punya best practice-nya nih, keluarga Atta Halilintar kayak gitu ya, dalam rangka menjadi YouTuber ternama di Indonesia atau keluarganya Om Ded kayak gitu misalnya ya. Nah, itu bisa mengakselerasi. Teman-teman nggak perlu trial error kebanyakan, nggak perlu jatuh kebanyakan, dengan diarahkan oleh mentor ini, lewat best practice-nya, teman-teman bisa dapat rute tercepat gitu ya, tolnya menuju, visi keluarga teman-teman. Jadi nyusun kurikulum keluarganya nggak bakalan, trial error, kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi itulah tadi gambarannya teman-teman secara singkat 1 jam ya, tadi sudah kita bahas tentang gimana nih caranya menyusun kurikulum keluarga, untuk keluarga teman-teman ya. Dan saya sangat amat yakin apa yang disampaikan malam hari ini itu belum mendetail kayak gitu ya, karena emang saya susun materi malam hari ini itu untuk bisa disampaikan dalam waktu 1 jam. Kita belum ngebahas lebih detail gimana caranya mengenali keluarga, membangun visi keluarga, atau misalnya ngebahas gimana caranya mengenali pasangan. Nah, tema-tema itu nanti akan kita detailkan dalam sesi Rabu bersama Bapak di sesi berikutnya mungkin ya. Nanti kita undang pemateri-pemateri juga yang lebih kompeten daripada Asa di sini. Kemudian mungkin nanti juga akan difasilitasi ya oleh teman-teman dari Family Hour buat bikin kegiatan-kegiatan yang memperjelas materi kita malam hari ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nanti pengen dapat slide materinya gitu ya, atau kalau rekamannya sih nanti bakal dikirim ke email yang teman-teman daftarkan ya. Khusus untuk slide materinya, kalau teman-teman pengen dapat slide materinya, silahkan bantu Asa berkembang di sini, biar jadi bapak yang semakin mantap dan bergaya. Pakai bit.ly OMR pemateri Asa. Teman-teman boleh evaluasi Asa di sana, pilih materi pernikahan dan keluarga. Nah, nanti besok atau lusa ya, Asa bakal kirimin ke email teman-teman masing-masing slide materinya, juga template mungkin ya, template dari apa namanya, kurikulum keluarga. Nah, yang bisa teman-teman isi sendiri. Gitu teman-teman ya. Nah, itu aja mungkin untuk pembuka diskusi kita sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi lebih asik selama 15 atau 20 menit ke depan. Kita tutup dulu sesi materinya dan kita langsung masuk ke sesi diskusi. Saya buka dulu unmute-nya. Oke. Nah, itu tadi ya, karena saya host, kepada Asa sebagai MC dipersilahkan untuk memandu berikutnya. Ya, itulah tadi teman-teman materi yang disampaikan oleh rekan saya Asa, kayak gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke sesi, ngobrol diskusi terkait kurikulum keluarga atau mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan di sini, boleh banget teman-teman untuk bertanya, kayak gitu ya, di oh tadi nggak kedengeran ya? Ada yang hilang suaranya mungkin ya? Ya, teman-teman boleh bertanya lewat chat, lewat apa namanya, private chat juga boleh kalau misalnya takut ketahuan siapa namanya, kayak gitu ya. Atau boleh open mic buat tanya terkait materi kita malam hari ini. Iya. Nah, ini udah ada masuk satu pertanyaan ya, teman-teman, dari Akang Rido Musfik. Atau ada sebelumnya? Coba cek ya. Oke, belum ada ya. Dari Kang Rido Musfik. Terima kasih atas materinya. Izin bertanya nih. Apa yang perlu dilakukan kalau anak nantinya memiliki keinginan atau pilihan hidup sendiri yang berbeda dengan kurikulum keluarga yang telah orang tua tentukan? Terima kasih. Oke, hatur nuhun nih Kang Rido, pertanyaan menarik sekali ya. Dan rata-rata pertanyaan itu jadi pertanyaan juga ya di materi seputar apa namanya mengenal diri dan semacamnya itu konflik antara orang tua dan anak terkait jalur hidupnya dan semacamnya ini menjadi topik yang nggak pernah basi buat dibahas teman-teman ya. Nah, gimana nih caranya kalau misalnya ternyata anak nanti gitu ya punya jalan ninja sendiri, nggak kayak orang tuanya. Nah, simpel banget teman-teman. Jadi itu bisa kembali juga ke value keluarga yang dipegang sama keluarga teman-teman nih sejak awal kayak gitu ya. Teman-teman tuh sejak awal emang pengen keluarga tuh jadi keluarga yang misalnya gimana apa ya, memberikan kemerdekaan. Nah, merdeka belajar ya. Kemerdekaan kepada anak misalnya buat belajar menentukan apa namanya, jalur hidupnya sendiri. Atau teman-teman tuh emang sejak awal tuh pengen ngebentuk anak ini menjadi sesuatu, kayak gitu ya. Misalnya kayak keluarganya Muhammad Al-Fatih kayak gitu kan ya. Itu kan dari mulai buyut, kakek, bapak, itu semua tuh turun-temurun ya, ngasih visi nih ke keluarga, kayak gitu teman-teman ya. Jadi bisa juga kalau misalnya teman-teman tuh pengen punya target kayak gitu ya. Pokoknya keluarga ini harus jadi keluarga YouTuber dari saya sampai keturunan ke-7 misalnya kayak gitu ya.
atau semacamnya, kayak gitu. Nah, itu tergantung value yang teman-teman punya juga nih di keluarga, pengennya kayak gimana. Nah, tapi misalnya teman-teman udah bikin nih value keluarganya visi keluarganya tuh kayak gini, anak itu udah sejak kecil dididik untuk mencapai visi keluarga tadi. Nah, kemudian, di tengah jalan, udah kita ikhtiarkan sedemikian rupa ya, dia tidak mengikuti visi dari orang tuanya. Nah, gimana kalau kejadiannya kayak gini? Ada 3 yang bisa saya sarankan. Yang pertama, komunikasi. Nah, bisa jadi ya teman-teman ya, yang pertama bukan komunikasi deh, saya istilahkan sebagai knowledge. Nah, kenapa knowledge? Karena bisa jadi seorang orang tua atau seorang anak ya, nggak ngikutin visi keluarga itu karena dia nggak cukup mengilmui visi keluarganya. Dia nggak tahu manfaatnya menjadi, apa namanya ya, Presiden Republik Indonesia. Jadinya nggak merasa butuh jadi Presiden Republik Indonesia, kayak gitu. Nah, kadang gap keilmuan ini yang miss antara anak sama orang tua. Orang tua kan mikirnya udah dewasa, udah jauh kayak gitu ya. Udah mikir, "Oh, kalau jadi presiden itu bisa manfaat banyak nih buat rakyat Indonesia." Anak nggak kepikiran sampai sana, punya rute sendiri. Nah, bisa jadi kita punya gap knowledge di sini yang pertama. Maka caranya untuk, apa namanya, mencoba menyadarkan kayak gitu ya, ya sedikit demi sedikit kita isi tuh gap knowledge-nya. Nah, itu alternatif pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kalau misalnya, apa namanya, kita udah komunikasikan kok ternyata, dia belum juga, apa, ngikut ke visi keluarga, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah, apa namanya, kayak istilahnya mah ya, kalau aku sebut di sini istilah asalnya menikung impian, menikung visi istilahnya kayak gitu ya. Misalnya kita pengen keluarga kita itu jadi keluarga YouTuber. Si anak ternyata malah pengen jadi dokter, kayak gitu ya. Nah, kita tetap bisa menikung visi menjadi YouTuber ini ke anak yang pengen jadi dokter. Ya udah kita didik anak ini menjadi YouTuber dokter, misalnya kayak gitu ya. Itu namanya menikung visi. Jadi kita bahkan akhirnya bisa dapat 2 visi ya, visi anak dapat, visi keluarga dapat. Itu cara kedua. Nah, cara ketiga adalah ikhlaskan, ya. Jadi kalau cara pertama teman-teman nggak bisa, cara kedua teman-teman nggak bisa, kayak gitu ya, nggak bisa diikhtiarkan, ya cara yang ketiga ya mau nggak mau diikhlaskan, kayak gitu loh. Istilahnya jangan sampai kita sebagai orang tua akhirnya menggunakan apalagi menggunakan dalil ya, menggunakan ayat itu untuk, apa, menekan sang anak kayak gitu ya. "Awas loh Nak, surga di bawah telapak kaki ibu, kalau kamu nggak mau jadi YouTuber nanti ibu masukin ke neraka." Nah, jangan kayak gitu ya. Itu horor banget kalau kayak gitu. Jadi menggunakan ayat apalagi ya, menggunakan dalih-dalih tertentu untuk nakut-nakutin anak ya. Nah, jangan kayak gitu. Jadi ya ikhlaskan aja kayak gitu ya. Ikhlaskan perjuangannya sang anak untuk menempuh tujuannya tadi. Toh kita udah mengikhtiarkan ya, jalur keilmuan diikhtiarkan, kita coba tikung impiannya tadi kayak gitu ya. Nah, kalau nggak bisa ya udah kita ikhlaskan kayak gitu ya. Kita jadikan visinya anak itu sebagai ridho kita juga sebagai orang tua, kayak gitu ya. Jangan akhirnya kita memaksakan egoisme kita kepada anak yang udah punya, visi hidupnya sendiri, kayak gitu. Itu mungkin yang bisa disarankan oleh Asa ya, untuk Kang Ridho Musfik, semoga menjawab ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang hendak bertanya atau hendak merespon misalnya, menanggapi? Kayaknya udah cukup pada paham nih ya di sini ya, ternyata alhamdulillah kalau begitu. Ayo ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, ya udah kelar sebenarnya kegiatan kita malam hari ini, Rabu bersama Bapak. Asa coba tunggu deh ya 10 detik dari sekarang. Kalau nggak ada yang bertanya, kita akhiri sesi Rabu bersama Bapak malam hari ini. Satu, oke. Tuh kan dihitung langsung aja pada nulis. Emang kerjaan deadliner ini ya. Oke, dari Teh Fitri. Ya, gimana nih caranya meningkatkan awareness keluarga tentang pentingnya tujuan keluarga ini dan gimana caranya biar konsisten untuk terus mau upgrade bareng keluarga. Nah, ini paling menarik juga ya dari Teh Fitri hatur nuhun pertanyaannya. Awareness keluarga terkait tujuan keluarga ini dibangun lewat keilmuan, lewat ilmu kayak gitu ya. Jadi ibarat kalau kita berkacanya gitu ya pada ayat Al-Qur'an misalnya di antara hamba-hambanya yang takut kepada Tuhannya itu adalah orang-orang yang berilmu kan. Min ibadil ulama, orang-orang yang berilmu, orang yang takut sama Tuhannya, yang siap beribadah kepada Tuhan itu orang-orang yang berilmu. Nah, sama dengan urusan visi ini, urusan tujuan keluarga. Kita itu
bisa tahu bahwa tujuan keluarga itu penting ketika kita mengilmui manfaatnya mungkin ya dari tujuan keluarga, dari visi keluarga. Nah, tinggal pendekatan kita dalam mengilmuinya ini yang perlu digali oleh Teh Fitri dan keluarga atau oleh teman-teman semua di sini, oleh Famigo. Karena nggak semua orang itu bisa dikasih pendekatan lewat pendekatan yang sama. Ada orang yang diceramahin dikit kayak Naruto ke musuhnya gitu langsung taubat gitu misalnya ya. Ada yang apa namanya perlu misalnya lewat games dulu atau bahkan worst case-nya kita tuh baru sadar pentingnya punya kurikulum, pentingnya punya tujuan keluarga itu nunggu sampai ada anggota keluarga yang meninggal dulu misalnya untuk disadarkan. Jebret kayak gitu ya. Kemudian dia mulai termenung kayak gitu ya, selama ini yang nggak punya tujuan, akhirnya baru punya tujuan, ya wallahu alam kayak gitu ya, ada begitu banyak cara dalam memahami, visi keluarga ini. Nah, tinggal kita coba cari tahu nih caranya yang cocok untuk keluarga masing-masing. Oh, mungkin si bapak kayak gitu ya, oh si ayah mah kalau misalnya kita pakai pendekatannya keilmuan nggak bakalan ngeh nih sama kebutuhan fisik keluarga, coba pendekatannya lewat duit kayak gitu ya, lewat duit. Misalnya, "Pak, coba Pak bayangin, nanti di kemudian hari pengen nggak Pak kayak Pak Sandi Uno itu tuh, papa online kayak gitu ya, punya duit banyak dan semacamnya? Ya pengen lah Mah, punya duit kayak gitu ya. Nah, Pak coba bayangin nanti punya duit banyak kayak gitu bisa ngasih manfaat apa aja Pak. Nah kan mulai dari situ kebangun ya sang bapak gitu ya. Oh bisa begini, bisa begitu. Nanti bapak jadi mulai dapat nih, apa, inspirasinya, dapat urgensinya, Pak, kalau pengen jadi Pak Sandi Uno tuh kita harus ngikutin jejak langkahnya Pak Sandi Uno nih, Pak. Pak Sandi Uno tuh kuliah di sini, kayak gini, belajar ini itu. Kita sekarang udah belajar apa, Pak? Belum belajar apa-apa kan? Mimpi, Pak, pengen jadi Pak Sandi Uno, Pak, kayak gitu misalnya ya. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa, metodenya bebas banget ya, tergantung sama karakter dari keluarga masing-masing. Makanya salah satu poin penting dari memahami kurikulum keluarga adalah memahami karakter keluarga tadi ya, memahami kondisi keluarga. Biar teman-teman juga bisa tahu gimana nih pendekatan yang pas buat, memahamkan sesuatu ke keluarga, buat ngasih metode belajar yang tepat dengan keluarga. Kalau keluarganya pada suka jalan-jalan, ya metode jalan-jalan itulah yang terbaik buat belajar misalnya, kayak gitu teman-teman ya. Nah gitu teman-teman. Termasuk juga gimana caranya konsisten ya buat upgrade barang keluarga, ini sebenarnya bisa teman-teman antisipasi sejak teman-teman itu memilih pasangan hidup. Nah, ketika teman-teman milih pasangan hidup, cobalah teman-teman tuh jangan cuma gali kegantengannya, gali duitnya berapa, mertuanya gimana, kayak gitu ya. Enggak, teman-teman tuh jangan gali itu saja kayak gitu ya, tapi cobalah gali bagaimana semangat belajar dari sang calon nih. Dari si cowok, dari si cewek, gimana nih, apa namanya, komitmen dia buat belajar. Teman-teman gali itu sejak masa, ta'aruf kayak gitu ya, sejak masa sebelum milih pasangan hidup. Teman-teman gali bagaimana semangat belajar dia. Sehingga ketika teman-teman udah berkeluarga tuh teman-teman nggak kebanyakan mengkalibrasi di awal. Karena udah punya visi yang sama nih, udah punya value yang sama, "Ayo jadi keluarga pembelajar," kayak gitu. Nah, keadaannya gimana kalau di tengah jalan gitu ya, ternyata, apa namanya, kita ketemunya sama pasangan yang nggak senang belajar, kayak gitu ya. Nah, ini mah cara ngatasinnya sama kayak memahamkan tentang tujuan hidup tadi, teman-teman ya. Jadi coba cari tahu di sisi mana kita bisa ngemasukin urgensi dari semangat belajar ini ke keluarga kita. Kayak gitu teman-teman ya. Semoga menjawab ya Teh Fitri. Nah kemudian ini ada pertanyaan dari direct message ya. Izin bertanya Kang, salah satu pendidikan anak yang pertama adalah mencarikan istri yang solehah. Oke, pinter. Udah ketahuan ya berarti cowok nih yang nanya. Bagus Bapak-Bapak. Nah, dalam memilih pasangan, apakah perlu kita tentukan kriteria secara detail sejak awal ataukah baru diperjelas detailnya saat ta'aruf, saat sesi mengenal kayak gitu ya? Misal ingin istri umurnya lebih muda, senang dengan anak-anak, paham ilmu mendidik anak, bersedia meninggalkan daerah asalnya untuk ikut bersama suaminya, itu misal ya. Nah, gimana tuh? Ya, terima kasih untuk Kang Nukman. Nah, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sangat bisa kita elaborasi dalam materi seputar pranikah ya. Cuma karena malam hari ini kita, sesinya ngebahasnya banyak ke kurikulum keluarga, jadi saya coba kasih sedikit spoilernya aja, terkait gimana nih caranya kita nentuin pasangan hidup, kayak gitu ya. Nah, poin pertama yang pengen aku sampaikan di sini terkait misi pasangan hidup adalah birational, teman-teman ya.
Jadi walaupun urusan cinta ini adalah urusan yang banyak melibatkan perasaan kayak gitu ya, tiba-tiba ketemu dia bergetar hatiku melihatnya kayak gitu ya, tiba-tiba malamku berbunga-bunga dan semacamnya, dan ya silahkan teman-teman apa, ungkapkan dengan prosa apapun itu kayak gitu ya. Tapi teman-teman perlu bersikap sangat rasional dalam milih pasangan hidup. Jangan memprioritaskan perasaan. Kadang kita itu termakan perasaan lebih dulu kayak gitu ya, ternyata si dia perhatian dengan aku kayak gitu ya. Dikasih titik 2 kurung tutup aja dikira disenyumin kayak gitu ya, padahal cuma emoticon kayak gitu ya. Kan itulah kegeeran-kegeeran yang kita rasakan selama dalam, masa-masa jatuh cinta kayak gitu ya. Nah, makanya hal yang perlu diawali ketika kita itu memilih pasangan adalah be rational. Pastikan kita itu rasional dalam, menentukan keputusan hidup nanti gitu ya, keputusan memilih pasangan. Nah, terus terkait kriteria gimana nih yang perlu di-list kayak gitu ya? Apakah perlu di-list detail kayak gitu ya, sampai detail misalnya, apa namanya, gimana kebiasaan dia sehari-hari, berapa jus yang habis dalam sehari, kayak gitu ya. Luar biasa misalnya kayak gitu. Nah, gimana tuh kalau misalnya bikin kriteria? Nah, terkait kriteria ini, Asa ngebagi kriteria itu kedua. Satu, kriteria utama, yang kedua tuh kriteria sekunder, misalnya kayak gitu ya, kriteria primer. Kriteria sekunder, yang pertama kriteria primer. Nah, teman-teman tentukan kriteria primer yang perlu teman-teman ambil dari seorang calon pasangan hidup. Karakter primer itu apa? Apa namanya? Kriteria primer itu apa? Contohnya karakter, jujur, apalagi semangat belajar dan semacamnya itu adalah karakter yang mana karakter itu susah diubah. Gitu teman-teman ya. Karakter itu susah diubah, nggak bisa misalnya setahun usia pernikahan tiba-tiba yang awalnya nggak merokok jadi awalnya yang merokok tiba-tiba jadi nggak merokok misalnya dan semacamnya. Hal-hal yang sifatnya habit dan semacamnya itu menurut Asa itu bagian dari hal yang primer. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman tentukan deh yang primer-primer. Misalnya teman-teman kalau yang beragama Islam kayak gitu misalnya, oh berarti harus sama-sama dari NU misalnya. Itu bagi teman-teman primer misalnya kayak gitu. Harus sesama, tarbiyah, sesama apa namanya, persis misalnya kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu. Kemudian kriteria sekunder itu kriteria yang lain-lainnya tadilah ya, yang nggak terlalu mempengaruhi secara langsung, urusan keluarga teman-teman, kayak gitu. Nah, kriteria primer ini, selain tadi urusan-urusan yang penting yang nggak bisa mudah berubah, itu salah satu hal yang menurutku bagian dari kriteria primer adalah karakter, kebiasaan, atau hal-hal apapun itu, yang sulit teman-teman toleransi ketika hidup bersama. Itu juga termasuk kriteria primer kayak gitu ya. Misalnya teman-teman itu orang yang sulit mentoleransi orang yang ngerokok, kayak gitu ya. Teman-teman tuh kalau punya pasangan hidup yang ngerokok, punya ketemu orang lain yang ngerokok aja rasanya tuh kesel dan semacamnya. Nah, itu bagian dari kriteria primer yang perlu teman-teman masukin. Kayak gitu, nggak pengen kan teman-teman lagi berkeluarga gitu ya, baru usia pernikahan 1 pekan udah ribut gara-gara merokok, kayak gitu misalnya ya. Misalnya kayak gitu. Atau bagi teman-teman itu kriteria primer adalah harus mau tinggal bersama orang tua, karena orang tua teman-teman sakit misalnya, itu termasuk kriteria primer, kayak gitu ya. Jadi tentukanlah tuh kriteria-kriteria primernya, kemudian tentukan kriteria sekunder. Yang primer adalah hal-hal yang sulit diubah, sama hal-hal yang nggak bisa teman-teman toleransi secara jangka panjang, gitu teman-teman ya. Nah itu mungkin, buat, orang yang DM kayak gitu ya. Nanti detailnya silahkan digali ya, terutama kriteria sekunder itu saat masa ta'aruf, gitu. Nah ada juga nih yang bertanya, nah yang berikutnya terakhir mungkin ya, apa tips trik gimana agar tetap sejalan dalam satu visi misi dalam keluarga? Contohnya sang istri punya suka beres-beres, tapi si suami nggak mau bantuin. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, kayak gitu ya. Ya, tergantung beberes ini bagian dari visi misi teman-teman enggak, kayak gitu ya. Menurut teman-teman di keluarga, beberes ini bagian dari visi misi atau bukan? Kalau misalnya bagi teman-teman ini adalah salah satu kriteria penting ya dalam kurikulum keluarga teman-teman, apa namanya, produktivitas dasar itu berarti menjaga kebersihan, peka terhadap kebersihan dan semacamnya, ya itu berarti menjadi hal yang perlu bareng-bareng dievaluasi ketika ada yang
nggak peka beberes, yang satunya senang beberes. Nah, karena nggak sejalan kan sama kurikulum keluarga, nggak jalan sama value yang pengen dipegang sama keluarga. Nah, tapi kalau misalnya itu ternyata nggak berpengaruh langsung sama kurikulum keluarga, itu bebas menjadi pilihan dari teman-teman. Apakah itu hal yang bisa ditoleransi kayak gitu ya, atau hal yang tetap perlu diperbaiki kayak gitu teman-teman ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan umumnya, gimana caranya mensejalankan gitu ya visi gitu ya, mensejalankan misi tadi kurikulum keluarganya biar sejalan. Nah, di sini poin yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah terutama di awal-awal masa pernikahan, itu mengkalibrasi bareng-bareng keluarga, kayak gitu ya. Yang dikalibrasi apa aja? Yang dikalibrasi itu teman-teman coba saling memahami lebih jauh keluarga masing-masing. Coba perbanyak diskusi dan obrolan terkait karakter, terkait kebiasaan, terkait hal yang disukai dan tidak disukai, kayak gitu ya, dari keluarga masing-masing, kayak gitu teman-teman. Nah, itu bisa membantu banyak untuk mengenali kayak gitu ya, mengenali karakter dan menentukan visi. Nah, jadi visi itu ditentukan dari karakter keluarga kita, gitu teman-teman ya. Nah, jadi entar nggak banyak bentroknya di depan. Tapi kalau misalnya kita udah nentuin visi duluan, baru karakter mengikuti, nah itu pilihan dari keluarga teman-teman. Mau karakternya dipaksa menyesuaikan visi atau berdamai dengan karakter yang belum sesuai visi untuk mencapai visi. Nangkep nggak ya? Semoga nangkep kayak gitu teman-teman ya. Jadi berdamai dengan karakter-karakter yang bermasalah tadi, yang penting bareng-bareng mencapai ke visinya. Nah itu pilihan juga kayak gitu ya. Nah, kenapa kok dari tadi itu Asa bicara soal pilihan? Karena emang begitu banyak dalam urusan ini tuh pilihan buat teman-teman. Mana yang teman-teman siap toleransi nih untuk berjuang bareng, mana yang teman-teman sulit toleransi gitu teman-teman ya. Jadi gambarannya kayak gitu. Adapun jawaban sapu jagat lainnya untuk menjawab pertanyaan tadi adalah kembali ke jawaban tentang knowledge tadi ya. Kembali ke jawaban tentang knowledge tadi. Coba kalibrasi bareng-bareng, knowledge-nya tentang visi dan misi keluarga masing-masing. Biar kita tahu tujuannya itu kemana dan gimana kita mencapai ke sana itu menjadi penting, kayak gitu ya. Itu mungkin. Ya, udah pukul 21.20 dan sebagian nampaknya sudah mulai pada istirahat ya teman-teman Samigo di sini dan sudah ada 67 orang yang masih bertahan sampai sekarang. Asa coba buka satu pertanyaan terakhir lagi, dihitung sampai 5. Kalau nggak ada, dicukupkan, dihitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Asa anggap udah nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan habis ini, teman-teman feel free buat hubungi Asa lewat WhatsApp, lewat IG, lewat apapun itu, LinkedIn juga boleh. Nanti coba Asa jawab lewat sana. Lewat grup juga bisa ya, nanti kita diskusi bareng-bareng di grup bareng-bareng ya. Nah itu teman-teman sesi materi kita malam hari ini. Sebelum kita tutup sesi Rabu bersama Bapak Perdana malam hari ini, Asa pengen ngajak teman-teman semua buat foto bareng ya, foto keluarga, family hour. Ya, buat teman-teman di sini yang mau ikut foto bersama, terutama para bapak di sini, saya ini cukup prihatin dengan kondisi bapak-bapak di Indonesia yang setiap hari bekerja, akhirnya malam hari belum bisa ikutan kegiatan. Ayo kita ajak semua bapak-bapak di Indonesia biar bareng-bareng belajar di sini ya. Oke, dihitung sampai 10 mungkin buat teman-teman semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah siap semuanya ya? Kita akan masuk ke sesi foto bersama. Pasang wajah-wajah terbaiknya. Yang masih pengen muncul, silahkan muncul. Hitungan 3, Asa foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, dicek dulu ya. Barangkali ada yang merem, ada yang salah background. Sebentar. Sip, satu kali foto lagi buat teman-teman semua. Kesempatan terakhir untuk memunculkan wajah terbaiknya. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3.
Oke, iya, pinter, cakep, ganteng semuanya ya, Bapak Ibu Indonesia. Senang banget rasanya Asa bisa menemani malam teman-teman semua di sini. Kita akan rutinkan insya Allah kegiatan Rabu bersama Bapak ini setiap hari Rabu bareng-bareng sama Squad Family Hour dan pembicara-pembicara tamu yang akan diajak bareng-bareng di sini. Kita akan belajar bersama-sama. Karena sudah malam, terakhir dari Asa, mari kita bareng-bareng doakan bersama-sama keluarga Indonesia di seluruh Indonesia yang saat ini mengalami pandemi Covid ya. Semoga keluarga Indonesia bisa sehat semuanya, dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah, oleh apa namanya, dijaga juga oleh tetangganya dan kita semua di sini menjaga keluarga kita bersama-sama kayak gitu ya. Ya itu aja mungkin terakhir dari Asa, yang kurang datangnya dari Asa sendiri, kurang lebihnya dari Asa mohon maaf, sampai jumpa dalam agenda Rabu pekan depan, masih dalam Rabu bersama Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi